Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti yang terpenting dalam bahasa Arab itu kita akan mempelajari dua teori atau dua ilmu. Ya, yang pertama ilmu nahwu dan yang kedua ilmu saraf. Ya. Yang pertama ilmu nahwu, yang kedua adalah ilmu saraf. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan di akhir kalimat atau perubahan di akhir kata. Perubahan di akhir kata. Kata bahasa Arabnya adalah kalimat. Jadi jangan salah paham ya. Kata dalam bahasa Arabnya itu adalah kalimat. Ya, jadi nahwu ini yang akan dipelajari dalam nahwu itu adalah perubahan di akhir kata ataupun kalimat. Misalnya Muhammadun. Itu bisa jadi Muhammadin, bisa jadi Muhammad. Tergantung sesuatu yang mempengaruhinya. Ya. Terkadang dia dipengaruhi oleh posisinya jadi fa'il, makanya dia rofa. Terkadang dia itu nasab, maf'ul ya. Irobnya nasab, fathah. Terkadang jar, masukkan huruf jar. Seperti itu. Intinya ilmu nahwu itu akan mempelajari perubahan di akhir kalimat saja. Paham nggak? Paham ya? Itu adalah ilmu nahwu. Nah, sementara ilmu sorof ini lebih susah. Sebenarnya lebih susah tapi dibuat gampang sama anak-anak atau orang Indonesia terutama. Nah, itu ilmu sorof itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang perubahan keseluruhan kalimat, keseluruhan kata. Misalnya doroba. Ini kan fi'il madhi kan? Itu kalau kita mendaki fi'il mudhari atau bermakna sedang atau akan datang menjadi ya ribu. Ya, lihat. Itu kan berubah secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Asalnya doroba jadi ya ribu. Itu ilmu sorof. Paham nggak? Jadi dua ini adalah pokok dari pembelajaran ataupun teori dalam bahasa Arab. Paham ya? Oke, jelas ya, paham. Oke, selanjutnya kita masuk ilmu nahwu dulu ya. Ilmu nahwu yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab itu kata ataupun kalimat dalam bahasa Arabnya kalimat ya. Jadi jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai antum bingung loh. Kok kalimat kok satu kata? Ya karena emang dalam bahasa Arabnya kata itu adalah kalimat. Kalau kalimat bahasa Arabnya adalah jumlah. Nah, jangan sampai ketukar kayak gitu. Jangan sampai bingung maksudnya. Ya. Jelas ya, kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, ya, fiil, huruf. Isim itu apa? Gampang-gampangan aja, kita dasaran ya, nggak usah dirinci ya. Isim apa? Kata benda. Fiil kata kerja. Huruf huruf ya. Jadi isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu ya huruf ya, apa namanya? Kalau istilah bahasa Arabnya apa? Kayak misalnya para penyambung, sebenarnya kata penyambung ya. Nah, isim itu contohnya apa? Contohnya kayak Muhammadun ya, banyak Muhammadun ya, benda-benda itu ya. Kitabun, masjidun, masjid dan sebagainya. Itu adalah apa isim. Sedangkan fiil itu kata kerja. Kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Seperti doroba, nasoro ya, menolong apa?
kataba menulis, ya, doroba, yadribu nasoro, kataba, dan lain sebagainya. Paham nggak? Jelas ya? Jelas. Terus huruf itu istilahnya kata penyambung ya, kata penyambung. Misalnya apa huruf ini? Fi, huruf cer ya, huruf cer. Fi, ila, ala, bi, an, min, dan sebagainya. Itu semua adalah huruf. Paham nggak? Paham ya? Nah, jadi dalam bahasa Arab itu kalimat atau kata ini dibagi 3. Isim, fi'il, huruf. Paham? Oke. Sekarang masuk pada isim. Isim itu mempunyai tanda-tanda ya. Bagaimana kita bisa mengetahui ya, bagaimana kita bisa membedakan mana yang isim, mana yang fi'il, mana huruf, bagaimana? Nah, itu mempunyai tandanya. Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat isim yang pertama apa? Ciri-ciri isim. Saya nggak mau menyebutkan semua ya. Kalau disebutkan semua ada lumayan banyak. Tapi kita sebutkan yang dasar-dasar aja. Yang pertama adalah alif lam ya. Masukkan alif lam. Ya, masukkan alif lam. Contohnya kitabun jadi Alkitab. Ya, masjidun jadi al-masjid. Pokoknya setiap kalimat ataupun kata yang kemasukan alif lam itu pasti pasti itu, bisa ditawar. Tidak mungkin fi'il ada alnya juga nggak mungkin. Ya, al-doroba, al-nasoro ada. Paham ya? Jelas ya? Yang kedua adalah tandanya apa? Tanwin ya. Yang kedua adalah tandanya adalah tanwin. Ya, kita bun. Mas? Bun. Ya, tanwin. Ya. Kita setiap kata ataupun kalimat dalam bahasa Arab yang bertanwin itu pasti isim. Gak bisa ditawar. Ya, ininya seperti itu. Gak bisa fi'il. Oke? Gak ada fi'il yang diakhiri oleh tanwin, gak ada. Tapi satu yang harus diketahui ya, antara alif lam dan tanwin itu jangan digabung. Biasanya orang-orang digabung ya, anak-anak pemula itu digabung. Jangan digabung. Alkitabun, jangan. Ya, alkitabun misalnya. Keliru, salah. Harus pilih salah satu. Kalau emang isimnya itu bisa dua-duanya, ya karena nggak semua isim itu bisa di al atau di tanwin ya. Kalau emang bisa dua-duanya, kalau kayak kitab ini, ya harus pilih salah satu, kitabun atau alkitab. Jangan digabung alkitabun, salah ini. Jelas ya? Al-masjidu ya atau masjidun. Jangan kalian gabung al-masjidun, salah. Understand? Paham tuh? Jelas ya? Terus yang ketiga, masukkan huruf jar. Masukkan huruf jar. Ya, huruf jar itu seperti fi yang tadi itu ya. Apa? Fi, ila, min, ala, bi ya. Fil masjidi misalnya ya. Masukkan huruf alal kitabi misalnya alal kitab ya. Jadi huruf jar ini huruf jar khusus pada kalimat isim. Tidak ada huruf jar masuk pada apa namanya? Fi'il. Tidak ada ceritanya. Ya, itu yang harus diketahui ya. Itu yang harus diketahui. Oke, jelas ya? Kita cepet-cepetan aja ya. Ya, silakan. Tapi yang ketiga berarti masuk ke huruf tadi. Ya, fi tadi.
Iya, ini termasuk huruf sih. Ini termasuk huruf. Huruf kan gak hanya huruf jar, banyak. Huruf gak hanya huruf jar, banyak. Salah satunya adalah huruf karena huruf jar. Huruf jar ini khusus masuk ke isim. Ada huruf yang khusus masuk ke fi'il, ada. Jelas ya? Jelas? Ntar kasih videonya aja ya, biar gak lama-lama ya. Antum nyatet ya, kalau mau nyatet. Jelas ya? Jadi isim. Sekarang isim, pembagian isim. Pembagian isim. Jadi saya di sini mau merinci pembagian isim. Kenapa? Biar nanti pas pembahasan i'rab itu kalian nggak bingung. Karena nanti pembahasan i'rab itu rinci sekali, itu akan ada pembahasan isim banyak. Jadi kalau nggak dirinci sekarang, kalian akan bingung di i'rabnya. Saya ulangi lagi ya, di pertengahan pembahasan i'rab udah puyeng, ditambah puyeng meneh, dijelaskan pembagian isim. Jadi di sini pembagian isim juga tak jelaskan juga biar apa? Biar enak ya. Biar enak. Oke. Yang pertama isim ya, pembagian isim. Mufrad, yang pertama adalah mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad ini apa artinya? Isim yang menunjukkan arti satu. Ya, kitabun ya, masjidun, ini satu kitab, satu masjid. Ini namanya isim mufrad. Yang kedua, tasniyah, isim tasniyah atau musanna. Tasniyah atau musanna ya. Tasniyah itu apa? Isim menunjukkan arti dua. Menunjukkan arti dua dengan menambahkan alif dan nun. Rumus, ada rumusnya ya. Isim yang menunjukkan arti dua dengan menambahkan alif dan nun. Contoh kitabun. Jika kita kendaki untuk menunjukkan dua kitab misalnya, kita tinggal menambahkan alif dan nun di belakangnya. Kitab bani, alif dan nun ya. Menunjukkan dua. Ya, menunjukkan arti dua. Ya. Mas Jidani. Jelas ya? Jelas ya. Tinggal menambahkan alif, dua masjid. Itu adalah isim tasni. Ada rumusnya ya. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim? Isim yang menunjukkan arti laki-laki banyak dengan menambahkan wawu dan nun di belakangnya. Isim yang menunjukkan arti laki-laki banyak dengan menambahkan wawu dan nun. Misalnya muslimun ya, muslimun ya. Muslimun ini kan isim mufrad ya. Ini aja. Muslimun ini kan isim mufrad, satu muslim satu, orang muslim satu. Ketika kita menghendaki sentasnya gimana caranya? Muslimah mani ya, kita tinggal nambahin alif dan nun. Muslimani, orang muslim. Ketika kita menghendaki orang-orang muslim banyak, laki-laki banyak, tambahi tinggal menambahi wawu dan muslimuna. Orang-orang muslim banyak. Kafiruna, kafir kan kafir ya. Kafir, satu orang kafirun. Dua orang kafir. Kafirun. Ini orang-orang kafir banyak. Kafirun. Nah, makanya ada surat al-kafiruna. Ini maksudnya orang-orang kafir banyak. Paham tuh? Oke, yang ketiga, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu apa? Isim yang menunjukkan perempuan banyak dengan menambahkan alif dan ta. Isim yang menunjukkan arti perempuan banyak dengan menambahkan alif dan misalnya muslimun ya. Muslimun itu apa? Laki-laki ya, muslim satu ya. Kalau kita kendaki muslimat banyak, tinggal menambahkan dan ta. Muslimatun alif dan ta.
rumusnya alif dan ha. Oke? Paham? Terusin lah duit ya. Kelihatan. Ya. Terus yang terakhir jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ini apa? Jamak taksir ini adalah isim yang menunjukkan arti banyak. Plural ya. Plural. Menunjukkan arti banyak tapi nggak ada rumusnya. Umum ya, umum enggak. Ini kan kalau ini kan jamak taksir khusus laki-laki, ini khusus perempuan, ini umum. Ini menunjukkan arti banyak tapi nggak ada rumusnya. Makanya taksir itu artinya apa? Berantakan, rusak ya. Taksirul qolb, patah hati ya. Taksirul qolb, taksir kan apa? Rusak, pecah ya. Rusak istilahnya ya. Jadi pecah ya, nggak ada rumusnya. Terus gimana caranya? Pertanyaannya gimana caranya kita mengetahui jamak taksir? Misalnya kita mau mengetahui jamak taksirnya kitab misalnya. Ya lihat kamus. Lihat kamus. Ntar kalian buka, cari kitabun. Nanti kemudian ada tanda jimnya gini, kitabun, jamak di sini ada jimnya gini, terus di sana di sini nanti itu berarti artinya jamak di sini jamak taksir. Kutubun, buku-buku banyak. Caranya lihat di kamus. Tapi kalau udah terbiasa banyak baca teks-teks Arab ya, jarang lihat kamus, jarang. Gimana? Ya, sama dulu. Kalau apa kan ada wawu sama itu kan yang apa? Berapa kali? Kalau ya sama nun. Ya sama nun. Ini ada muslimi kayak muslimi. Oh, bentar ya. Kita bantu kamu biar gak bingung ini dulu ya. Nanti ya, jangan buru-buru. Itu ya. Oke, jelas ya? Jelas? Oke, itu ya. Kayak kolamun apa kolamun itunya? Lamun. Jelas? Nah, ini bagian isim 5. Ini kalian harus di luar kepala masalah ini nanti apabila bahas i'rab kalian itu gak apa? Bingungan. Oke, jelas? Oke, langsung ya. Ada isim dhamir juga ya, isim dhamir ya. Nah, isim dhamir gak perlu disebutkan ya, isi kata ganti ya. Isim juga dibagi menjadi dua, ada kalanya isim dhamir, ada kalanya isim apa? Dohir. Kalau isim dohir ya kayak gini ini dohir, bukan kata ganti. Kalau isim dhamir itu kata ganti. Kalian saya rasa sudah paham semua ya. Huwa humahu, hiya huma, hunna, anta antuma antum, anti antuma, nah anak-anak muda itu sekarang ganti. Oke, paham? Oke, paham. Jelas ya? Sekarang fiil. Nah, fiil itu dibagi menjadi berapa? 3 ya. Fiil dibagi menjadi 3. Apa fiil apa? Madi, mudhari, muna'ah, amar. Madi, mudhari, amar. Madi, mudhari, amar. Apa fiil madi? Ya jelas ya. Fiil yang menunjukkan arti lampau. Mudhari menunjukkan arti sedang atau akan datang. Amr menunjukkan arti tidak. Ya, misalnya kayak doroba ya, ya 1000. Ini teman sorot ya. Nah ini fiil madi telah memukul menunjukkan lampau. Ya 1000 sedang memukul menunjukkan arti apa? Sedang memukul ya atau akan memukul. Idrib, pukullah. Oke, jelas ya? Ini adalah apa? Fiil, bagian fiil. Ya. Oke, jelas? Jelas ya?
Oke, sekarang huruf. Huruf itu istilahnya itu ya kata sambung, atau kalau didefinisikan huruf itu apa? Huruf itu adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Beda dengan isim. Isim bisa berdiri sendiri nggak? Bisa. Kitabun Muhammadun sudah menunjukkan pada arti. Ya, sudah menunjukkan pada suatu arti. Begitu fiil. Doroba sudah menunjukkan pada suatu arti, memukul. Nasoro menolong. Tapi kalau huruf itu nggak bisa berdiri sendiri. Fi, di apa? Nggak paham kita. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Harus bantuan kalimat isim atau kalimat huruf, baru dia bisa menunjukkan pada sesuatu. Jelas ya? Misalnya fil baiti ya, kasih dibantu oleh kalimat ya, ilal baiti ya, sama aja. Jadi dia itu harus dibantu, gak bisa berdiri sendiri. Itu karena huruf. Atau kalau bahasa Indonesianya gampangnya itu apa? Penghubung lah. Oke, paham sampai sini? Sekarang masuk apa? Oh ya, jumlah. Kalimat jumlah ya. Jumlah itu bahasa Indonesianya kalimat. Ya, jumlah itu dibagi menjadi 2. Saya buat menjadi 3. Yang pertama apa? Ya. Is, yang kedua ismi. Ya. Yang ketiga idofah. Idofah saya buat jumlah. Oke, fi'liyah. Yang pertama fi'liyah. Fi'liyah itu apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Misalnya, ya, doroba Zaid. Saya telah memukul. Diawali dengan fi'il. Fi'il dulu baru fa'ilnya ya. Pokoknya intinya jumlah yang diawali dengan oleh fi'il itu namanya jumlah fi'liyah. Ismiyah. Jumlah yang diawali dengan isim. Pokoknya setiap jumlah ya dalam kalau ketika antum membaca teks Arab ya, itu isim di awal itu pasti apa namanya jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Misalnya kembali aja Zaidun doroba. Intinya itu awalnya itu isim, terserah nanti keduanya itu fi'il atau isim juga enggak apa-apa, terserah. Yang penting awalnya itu isim. Kalau yang fi'liyah itu awalnya fi'il, setelahnya itu isim, Pak. Ayo, isim atau fa'il, fa'ilnya ya, fa'ilnya daripada fi'il. Jelas? Oke, sekarang yang ketiga idofah. Idofah itu apa? Idofah itu menggabungkan dua kata ataupun kalimat menjadi satu. Menggabungkan dua isim menjadi satu. Menggabungkan dua isim menjadi. Yang pertama itu apa namanya? Mudhof. Yang kedua itu mudhof ilaih. Nah, itu ya, harus kalian paham ya. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya itu irobnya apa? Irobnya itu jar. Mudhof ilaih itu irobnya adalah. Jadi idofah itu ulang lagi apa? Menggabungkan dua isim menjadi satu. Yang isim yang pertama dinamakan mudhof, isim yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini irobnya apa? Jar. Ingat-ingat. Misalnya bukunya Ali. Ya, menggabungkan kan? Bukunya Ali. Kitabu Ali. Ya, menggabungkan dua isim menjadi satu. Kitabu Ali. Pintu rumah. Pintunya rumah, pintu rumah. Babu baitin. Jar ya, terakhirnya jar. Oke, yang perlu diingat di susunan idofah ini ya, yang pertama ini namanya mudhof, yang kedua adalah mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaihnya ini i'rabnya apa? Jar. Ya. Terus yang perlu diperhatikan lagi, mudhof atau yang pertama ini, isim yang pertama itu jangan kalian tambahi al. Jangan kasih al, jangan kasih tan. Biarkan gini.
Jangan kasih al, jangan kasih tan. Yang kedua, kalau mudhof ilaihnya ini terserah. Ya, mau dikasih al atau tanwin terserah. Yang ini jangan digabung. Ya, babul baiti terserah. Babul baiti bisa aja. Babul baiti atau babu baitin. Jelas ya? Jelas. Namanya ya. Kalau aliyat kan hanya bisa ditanwin. Kalau aliyat nggak bisa dikasih al ya. Jadi pilihan aja. Oke, jelas? Itu pembagian jumlah. Gimana? Lanjut ya? Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke i'rab ya. I'rab permulaan aja ya. Oke, sekarang itu bentar, ini saya bagi dulu lagi biar jelas ya. Kalimat itu dibagi menjadi dua. Ada kalimat namanya mu'rab, ada mabni. Kalimat ya, ini mencakup. Jadi kalau kalimat ini mencakup isim, fi'il, huruf. Ya, ini fi'il huruf. Mu'rab. Mu'rab apa artinya mu'rab? Isim yang apa kalimat yang di akhirnya itu bisa berubah. Ya, bisa berubah akhirnya itu bisa berubah baik harokannya atau hurufnya. Ya, akhirnya itu bisa berubah. Ya, seperti kitabun bisa jadi kitabun, bisa jadi kitaban, bisa jadi kita. Nah, itu isim. Ada yang fi'il juga bisa berubah-ubah. Yadribu bisa ya, yadriba bisa yadrib. Mu'rab bisa berubah-ubah ya. Ya. Jelas ya? Ada yang mabni. Kalimat ini ada yang mabni. Misalnya, kalau isim misalnya isim dhamir mabni, huwa ini akhirnya nggak bisa berubah. Akhirnya nggak bisa berubah, nggak bisa antum berubah hui nggak bisa. Ya nggak bisa. Jelas ya? Atau fiil itu kalau mabni itu fiil madi doro. Ya. Jadi yang mu'rab itu ya isim. Kalau isim itu hukum asalnya adalah mu'rab. Mabni itu cuma berapa dikit. Kalau isim ya. Kalau fi'il itu yang mu'rab itu cuma fi'il mudhari saja. Amr dan madi itu mabni. Ya, mabni. Terus kalau huruf itu mabni semua. Ngerti kan ya? Nah. Atau ntar kalian catat lagi lah ya. Atau kalian menetap ya. Terus ya. Nah, dari pembagian ini muncullah pembahasan i'rab. Jadi mabni itu gak ada di pembahasan i'rab kan? Karena i'rab ini membahas tentang perubahan di akhir kalimat. Paham ya? Fi'il yang mabni itu hukum asal fi'il itu mabni, kecuali fi'il mudhari itu mu'rab. Makanya kan di pembahasan i'rab fi'il mudhari itu ada. Enggak ada fi'il madi, enggak ada fi'il amr. Kenapa kok ada? Ya karena mabni, enggak ada pembahasannya. Enggak ada hubungannya. Mayoritas dalam i'rab ini pembahasannya adalah isim. Isim. Ya, karena hukum asal isim atau mayoritas isim itu adalah mu'rab. Kalau fi'il itu hanya apa? Fi'il mudhari saja yang mu'rab. Makanya nanti di pembahasan i'rab ini hanya fi'il mudhari yang dibahas. Enggak ada fi'il madi atau fi'il amr, karena fi'il amr dan fi'il amr ataupun huruf. Kalian enggak akan menemui kalimat huruf dalam bahasa i'rab. Kenapa? Ya karena huruf itu adalah mabni wa kullu harfin mustahiqun lil bina, katanya Alfiyah itu ya, Alfiyah. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Setiap huruf itu adalah mabni. Paham? Berarti mabni itu harokatnya tidak bisa berubah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, kita hapus ya. Oke, sekarang kita masuk ke
pembahasan inti kita. Di sini saya akan mulai dengan step by step ya. Kita darus dengan bertahap ya, karena nggak bisa langsung disodori irok. Intinya itu ya, kalian akan pusing ya. Bagi yang belum pernah ya, kalau udah pernah ya akan pusing. Ya. Irob ya, irob ini apa itu irob? Kita harus mengetahui definisi irob itu apa. Irob itu apa? Irob itu adalah perubahan di akhir kalimat ya, karena beda-bedanya amil yang masuk. Perubahan di akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk, atau karena dipengaruhi ya, karena beda-bedanya amil yang masuk yang mempengaruhi kalimat tersebut. Perubahan di akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk, yang mana amil tersebut itu mempengaruhi daripada perubahan kalimat tersebut. Contoh ya, kita sesuaikan definisi dengan prakteknya. Ja'a awas. Doroba Aliun. Ya, di sini Ali itu kan didoma kan ya? Apa yang mempengaruhi dia untuk didoma? Posisinya sebagai fa'il. Posisinya sebagai fa'il membuat dia itu didoma. Nanti kita mungkin ya nanti akan dibahas secara rinci ya. Ini sebagai contoh saja ya. Ya, jadi perubahan ke akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk yang mempengaruhi dia. Apa amil yang masuk ini? Ya. Jadi intinya itu posisinya yang mempengaruhi dia. Posisinya. Ya. Jadi Aliun ini didoma ya karena posisinya sebagai fa'il. Beda lagi dengan Doroba Aliun Zaidan. Nah, ini di fathah. Apa yang membuat dia fathah? Karena posisinya sebagai jadi posisinya dia mempengaruhi perubahan harokat. Ya, perubahan di akhir kalimat. Ya, jadi perubahan di akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk. Amil itu sesuatu yang mempengaruhi dia, yang mengamalkan. Ya. Jelas? Oke. Sekarang irob. Irob dibagi menjadi berapa? 3. 4. Nasab. Jadi semua kalimat atau kalimat mu'rob, ya kan kalimat menjadi dua kan, mu'rob dan mabni. Semua kalimat mu'rob itu tidak akan sepi dari hukum 4 ini. Itu pasti ada hukum 4 ini. Ya, jadi ada hukumnya. Ya, setiap kalimat mu'rob tadi itu pasti tidak akan sepi dari 4 ini. 4 hukum ini. Paham ya? Ada kalanya rofa, nasab, jar. Rofa itu tandanya apa? Doma. Nah, saya giring ya, maksudnya saya nggak langsung muntahkan semua. Keselak nanti anaknya. Saya giring satu-satu ya. Doma, fathah. Saya kasih tanda-tanda intinya saja. Nanti bertahap ya. Jar itu kasroh. Jar itu sukun. Oke. Doma, rofa, irob nafa, tandanya doma, nasab, fathah, jar, kasroh, jazm, sukun. Pertanyaannya, kapan kalimat ataupun isim itu irobnya itu rofa? Kapan? Banyak. Nah, isim-isim yang hukumnya rofa itu banyak. Tapi kita untuk praktek kita ambil satu saja. Apa yang biasa kita ambil? Nah, ada ya. Fa'il aja. Kita ambil fa'il sebagai contoh. Salah satu isim yang irobnya rofa, hukumnya rofa adalah fa'il. Tandanya ini 4 ini. Rofa, nasab, jar, jazm.
Apa? Misalnya Nasoro, talak Muhammad posisinya apa? Fa'il irobnya apa? Tanda rofanya apa? Posisinya fa'il ya, posisinya fa'il. Fa'il kan kita buat fa'il kan ya. Ini contoh kita buat fa'il kan ya. Fa'il irobnya rofa tandanya doma. Jelas? Jelas? Oke. Sekarang yang nasab. Nasab ini juga banyak. Kalimat-kalimat ataupun isim yang irobnya nasab ini banyak. Kita ambil satu di sini. Apa? Maf'ul. Kita ambil objek atau maf'ul ya. Kita ambil maf'ul untuk praktek ya. Untuk ajang praktek. Misalnya, Dorob Nasoro Muhammad telah menolong Zaid. Misalnya, Zaid Nasoro Muhammadun Zaid. Zaid posisinya apa? Maf'ul hukum irobnya apa? Tanda nasabnya apa? Doroba Aliun Zaidan. Zaidan posisinya apa? Ini irobi namanya. Jadi kalian ntar gak asing kalau irobi. Z posisinya apa? Maf'ul hukum irobnya apa? Tanda nasabnya apa? Ali posisinya apa? Fa'il irobnya apa? Rofa tandanya apa? Doroba Aliun Zaidan. Jelas ya? Oke, lanjut kas jer. Jer ya, lanjut jer. Jer itu kapan isim? Jer ini khusus isim ya. Maksudnya irob hanya dimasuki oleh isim. Kalau rofa nasab ini bisa isim, bisa fi'il, tapi fi'il mudhari tok. Nah, nanti akan kita bahas ya. Tapi kalau jer ini khusus isim saja. Ya jangan jernya. Jer ini khusus isim. Kalau jazm nanti khusus fi'il. Enggak ada masuk isim di sini. Oke, jer kapan? Apa saja isim-isim yang irobnya jer? Isim makan. Nah, apa saja isim yang irobnya jer? Nah, kita ambil contoh isim yang memasukkan huruf jer. Isim yang memasukkan huruf jer atau isim yang mudhof ilaih. Mudhof ilaih kan tadi irobnya apa? Jer. Maksudnya mudhof ilaih itu apa? Ini atau enggak? Idhofah ya, idhofah kata yang kedua ya. Kalimat yang kedua. Nah, itu hurufnya jer hati-hati. Sekarang kita buat contoh. Nasoro Muhammad telah menolong Zaid di rumah. Di rumah. Fil baik. Terserah ya, kalau atau enggak ya. Fil baik. Baiti. Irobnya apa? Irobnya apa? Jer ya. Irobnya apa? Jer. Nah, kenapa kok jer? Kenapa kok jer? Karena kemasukan huruf jer. Tanda jernya apa? Misalnya apa lagi? Ya, ini yang huruf jer yang mudhof ilaih. Pintunya sekolah. Madrasatin posisinya apa? Nilai robnya apa? Kasroh. Tandanya kas? Kita buat kalimat ya, yang mudhof ya. Coba kita buat kalimat. Apa ya kalimatnya ya? Telah datang bukunya Ali. Telah datang bukunya Ali. Bukunya Ali. Kitab posisinya apa? Mudhof posisi ya, mudhof tapi posisinya apa? Fa'il. Fa'il irobnya apa?
ini pasti jer, nggak bisa ditawar. Kalau yang mudhof yang pertama itu lihat posisi, lihat posisi, posisinya apa? Ini kan posisinya telah datang. Apa yang datang? Buku. Ya buku rofa berarti fa'il kan. Kita buat contoh lagi yang posisinya itu maf'ul misalnya gimana? Ya posisi. Misalnya apa ya? Ali memukul pintu rumah. Doroba Ali pintu rumah. Bahu. Oke. Ali posisinya apa? Ali romnya apa? Tanda romanya apa? Tadi Ali. Bab. Posisinya apa? Bab. Mudhof. Ya mudhof. Tapi posisinya apa? Maf'ul B, irobnya apa? Tanda nasabnya apa? Tadi Pak. Ingat. Ya. Karena posisinya itu ya. Baitin. Posisinya apa? Dominan irobnya apa? Tandanya? Ya, apa? Karena maf'ul. Jadi pemahaman ya, harus pahami posisinya itu apa. Nomor satu itu harus tahu posisinya itu apa. Harus tahu posisinya itu apa. Oke, yang terakhir. Oke, ini kita buat ini. Yang cer fi Muhammad telah menolong Muzaid di rumah Ali misalnya. Di rumah Ali berarti fi baiti Ali. Baiti irobnya apa? Petang. Baiti irobnya apa? Fi baiti cer tandanya. Kenapa mau cer? Fi baiti ya. Ali. Pilih irobnya. Cer tandanya. Baiti Ali. Nah ini. Nah, kalian bisa lihat ya perbedaannya ya. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya jazm ini khusus fi'il mudhari'. Sebenarnya apa yang bisa menjadikan fi'il mudhari' itu jazm? Apa? Ada namanya huruf jazm. Huruf awamilul jawazim ya. Amilul jawazim. Amil yang menjazmkan. Tapi kita ambil satu saja buat contoh apa? Amil yang menjazmkan, huruf yang menjazmkan lam. Kita ambil satu aja lam. Tidak artinya tidak. Ini menjazmkan. Ya, maka ketika fiil mudhari' ya. Maka ketika fiil mudhari' memasukkan lam itu misalnya Ali tidak memukul Zaid. Lam ya. Aliun Zaid. Oke. Yadrib fi'il atau isim? Fi'il apa? Mudhari'. Irobnya apa? Kenapa mau jazm? Kenapa jazm? Kemasukan huruf kemasukan huruf jazm. Tanda jazmnya apa? Berarti lamnya. Ali. Fa'il irobnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Ali. Zaid irobnya apa? Posisinya apa? Maf'ul irobnya apa? Tanda nasabnya apa? Gampang sekali. Oke? Jelas ya?